Oke, kita mulai atau masih 2 menit lagi? Kita ketua kelas sudah ada? Belum? Oh, belum ada. Ya, nggak apa-apa. Sambil nunggu waktu lah 2 menit lagi. Istirahat dulu. Mungkin masih ada yang ke belakang ya. Nggak apa-apa. Suaranya masuk nggak sih? Suaranya masuk nggak, Pak Evri? Iyo, Cibi. Suara masuk? Masuk. Oh. Ya, sok. 2 menit, 1 menit. 1 menit. 1 menit, ya, sok. Nah. Udah. Ya, sok. Aji. Oke, baik, kita mulai ya. Udah ngantuk nih. Dingin, kedinginan. Oke. Kalau udah semua ya. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat saya ngajar biasanya ice breaking ya. Ice breakingnya kita membukanya dengan yell, gitu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, nah udah ada yang hafal, gitu ya. Yang semangat ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Biar semangat ya. Oke. Kita terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Jadi sebagian besar mungkin sudah kenal, sudah pernah lihat, sudah pernah diajar juga. Nama saya bukan yang itu, gitu ya. Harusnya yang isi adalah Pak Watung, ya, Pak Watung Budiman. Beliau guru informatika di SMA Al-Kautsar. Tapi saya juga mengajar juga nanti di beberapa topik, gitu ya. Nama saya Denny Darlis, gitu ya. Salam kenal buat semuanya. Sebagian yang sudah kenal mungkin bisa panggil saya Pak Denny, gitu ya. Pak Was, Tio, yang dari LK, beberapa udah kenal lah ya. Eka, ya, Aji, Imbang, dan seterusnya. Oke. Nah, di kelas 10, gitu ya, sampai kelas 12, atau sebenarnya di SMP pun sudah pernah belajar tentang informatika, tentu saja, gitu ya. Tapi nanti levelnya kita naikkan, ya. Di level SMA
sekarang zamannya atau eranya era informasi. Ya, sehingga kalian perlu ditambah pengetahuan tentang informasi saja, gitu ya. Nah, kita belajarnya tentang informasi ini di pelajaran informatika, gitu ya. Oke. Udah ada yang tahu ya? Atau udah tahu semua ya? Atau pernah dengar? Ini nggak ada absennya ya? Oh ada ya? Saya juga pengen kenalan kayaknya. Ada? Belum dipanggil. Kenapa? Ada yang mau tanyakan? Oh. Angkat tangan, ada yang mau tanyakan? Oh, yang pertama Adam. Ya, oke. Adam ya. Ahmad Fajar nih siapa? Oh, ada. Dari? Asalnya dari Depok. SMP? Pernah belajar informatika? Di SMP? Belum? Belum pernah ya. Oke, terus Bambang Ahmad Susetio, ini mah Tio ya? Betul? Oh. Apa namanya Bambang ya? Apa nama ayahnya sih? Cesa. Cesa mana? Cesa ada, Cesa? Enggak masuk? Oh. Kemana Cesa? Faizan. Dari? SMP ya? Oh, Cirebon. Oke. Pernah belajar informatika di SMP? Oke, belajar apa? Kalau di SMP? Banyak. Gimana? Workspace, Google Workspace. Oke. Jadi ya, ada kata-kata kunci ya. Kalau bicara tentang Google, pasti hubungannya sama informatika. Itu salah satunya. Mungkin ya, salah satunya. Hafiz Albana. Oke, dari SMP 19? Oh, Bogor. Oke. Pernah belajar informatika? Pernah ya. Hagia Sofia. Oke, dari pernah belajar informatika? Di SMP-nya belum pernah? Oke, pernah. Imbang pernah ya. Ya, ada kan Imbang? Oke. Siapa nih? Jenar Anjani Putri. Ada? Oh. Dari Alka kan ya? Oke. Pernah belajar kan ya? Sama saya pernah? Belum. Pernah kayaknya. Belum ya? Wah. Aji. Nah, Aji ada ya. Nugroho. Aji ini kemarin bikin apa sih proyek informatikanya? Pernah bikin proyek informatika kan ya? Enggak? Oh, beda lagi. Oke. Eka. Eka ya. Kemarin yang bikin program ya, bikin game ya. Nah, jadi teman-temannya biar tahu nih ya. Eka nih pernah bikin game nih. Jadi kalau mau belajar bikin game sama Eka, ya kan? Bebas, yang penting game. Pawas, nah Pawas nih, ada. Kamu juga harus bikin game nih, game drum, nah, ya kan? Terus Karim Ilyas ya. Oke. Ilyas, suka nggak informatika? Suka. Oke. Sabit. Mana Sabit? Oh iya, Sabit sini ya. Oke. Nah, Diva. Oh, ini oke, ada Diva dari Alka juga. Natasha dari pernah belajar informatika? Belum. Oke. Terus Nisma. Oh, udah bangun? Nah, udah. Nur Fadilah Ibrahim. Fadil ini mah. Hari-hari ketemu ya.
Nurul Hidayati dari Alka? Bukan. Oh, bukan. Pernah belajar informatika? Pernah bikin sesuatu? Apa? Pakai Scratch. Bikin apa? Game atau animasi aja? Oke. Scratch. Nah, jadi kira-kira apa? Tadi keyword kedua selain Google ada Scratch. Oke. Oke, Omar. Nah, Omar Safik. Nah, dari Oke, pernah belajar informatika? Pernah bikin sesuatu? Animasi, pakai Scratch juga. Oke. Terus siapa nih? Rasya. Oke. Reza dari apa nih? Pernah belajar informatika? Bikin apa? Pernah bikin? Mesti Scratch juga. Secara umum ya di SMP itu ya belajarnya ya. Rozan dari Oke, pernah belajar informatika? Pernah bikin sesuatu? Kalau game pakai apa? Enggak, bikinnya pakai apa? Pakai Scratch juga. Oke. Kemudian Hawa. Oh, ada. Oh, bagian informatika pernah enggak? SMP pernah? Pernah buat ya ngoding apa? Oh, oke. Sibi. Nah, Sibi ini paling jago nih, kalau informatika nih, ya. Ya kan? Nah, kalau ngoding-ngoding tanya sama Sibi. Ya. Safira. Nah, oke. Dari mana? Bangka. Oh, jauh ya. Sudah mulai adaptasi di sini di Bandung kan, kalau Bangka panas kali ya. Nah, banget. Di sini dingin ya. Oke. Tapi insya Allah lah ya, bisa ya. Adaptasi ya. Kemudian Zaina. Oh, hadir. Ada Zaina. Oke. Zidni. Nah, dari SMP? Oh, sama ya? Sama siapa tadi? Bukan. SMP juara? Sama ya? Siapa tadi? Nah, satu sekolah. Oke. Pernah ya? Berarti informatika ya? Bikin animasi, Scratch. Oke. Good. Feni. Oke. Feni dari Alfu. Oh, oke. Di sana belajar juga? Apa? Informatika pernah? Bikin pakai Scratch juga? Oke. Good. Indriyawati. Oh, sebelahnya sama dari Alfu juga. Oke, pernah berarti ya. Udah nih 31. Oke, alhamdulillah. Oke. Kita lihat ininya ya, presentasinya ya. Mana kok nggak jalan? Nah. Gini ya. Ini infografis. Nah, bukan infografis ya. Apa namanya ya? Apa itu informatika? Nah, asal katanya ada dua, informat atau informasi dan IKA. Itu kalau bahasa Inggrisnya informatics. Informasi dan ilmu yang terkait dengannya. Terkait dengannya itu yang depannya. Ya, contohnya, contoh yang lain misalkan elektronika. Nah, berarti ilmu yang berkaitan dengan listrik atau elektro. Matematika, fisika, mekanika, nah, IKA-IKA yang lain lah, gitu ya. Kalau mau buat sendiri, ilmunya boleh juga. Misalkan Denika, gitu ya, Judika, nah, ya, nggak nyambung ya. Oke, jadi kira-kira informatika itu yang terkait dengan
informasi. Ya, tadi saya sampaikan di depan bahwa kalian sekarang hidup di era informasi. Segala sesuatu gini. Mulai tahun berapa itu ya? Saya lupa tahunnya. Suatu saat lah kira-kira gitu ya. Orang yang disebut paling kaya di dunia hari ini gitu ya, itu adalah orang yang paling banyak memegang informasi. Gitu ya. Jadi misalkan Rasya kalau punya informasi teman-teman satu kelasnya aja. Informasi apa? Rumahnya di mana? Anaknya siapa? Nanti anaknya siapa? Itu misalkan. 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah, punya rumah berapa, punya mobil berapa, misalkan. Nah, informasi seperti itu sampai hal-hal yang detail, gitu ya. Hal-hal yang detail itu misalkan apa? Kalau kamu punya informasi terkait riwayat kesehatan saya pernah sakit apa, ketabrak di mana, misalkan. Semua informasi itu kalau bisa dikumpulkan, dipegang oleh satu orang, kira-kira sekarang disebut sebagai orang paling kaya. Bukan orang yang punya uang banyak. Nah, menarik ya. Informasi bisa diturunkan jadi berbagai macam bentuk. Ya. Nah, informatika sendiri itu, nah ini contoh-contoh lain tadi ya, matematika, fisika, economics, gitu ya, statistika, linguistika, gitu ya, IKA yang lain ya, contohnya seperti itu mempelajari tentang apa yang disebutkan di depannya, termasuk informatika, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang informatika? Jelas ya? Oke. Nah, kenapa harus belajar informatika? Ya, informasi itu ada informasi sebelum, saat ini, dan sudah. Dengan kita belajar informatika, dengan kita memproses informasi, gitu ya. Nah, Sibi pasti begini nih. Kenapa? Dulu, ya seingat saya, gitu ya. Dulu waktu ketemu pertama kali di kelas waktu di SMP, saya masih ingat tuh. Saya punya informasi bahwa Sibi juga suka begitu tuh waktu SMP. Nah, jadi saya udah bisa prediksi pasti sekarang begitu juga. Itu kira-kira dengan informasi itu kita bisa memprediksi masa depan. Nah, gitu ya, menariknya belajar informatika. Kira-kira kamu nanti 5 tahun dari sekarang, kuliahnya di mana? Nah, kamu? Ya, berdasarkan informasi yang lalu, informasi yang sekarang, gitu kan ya? Sama prediksi informasi akan datang. Ya, kamu senang menjahit? Kadang itu berarti senangnya bukan senang ya. Kalau senang itu kan terus-menerus ya. Nah, oh kayaknya nggak bakal jadi penjahit. Karena menjahitnya kadang-kadang. Gitu kan? Nah, misalkan siapa? Bisma. Seperti senangnya apa ya? Lupa saya. Senangnya apa, Bisma? Ya boleh, hobi. Hobi itu kesenangan kan? Nah, hobinya apa? 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 DIY. Nah, apa itu DIY ya? Ada yang tahu DIY? DIY itu nulisnya DIY, gitu? Gitu bukan? Bukan? Bukan. Jadi gimana nulisnya? DIY. Oke. Ada yang tahu? DIY? Ya. Oh, pakainya bahasa Inggris kalau Nisma. DIY. Nah,
Ada yang tahu DIY? Ada yang bilang do it yourself. Apa artinya? Nah, buat sendiri. Jadi senangnya sesuatu yang dibuat sendiri, bukan dibuat orang lain. Biasanya orang yang senang membuat sendiri disebut sebagai pengrajin boleh. Kalau dia rajin ya. Kalau dia rajin jadi pengrajin. Kalau dia membuat sesuatu yang baru, namanya inventor atau inovator bolehlah. Ya, kalau dia bentuknya inovasi. Jadi kira-kira prediksinya gitu ya. Ini semua 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dengan informasi yang ada gitu ya. Bisa jadi inventor gitu ya. Bisa jadi pengrajin, bisa jadi inovator. Salah misalnya. Gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa dibuat, bagaimana ini bisa terjadi dengan apa? Kebiasaan, kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan dari menuliskan apa yang pernah. Saya dulu SMP termasuk waktu itu ya. Senang juga tuh bikin diary. Ya. Nanti kan ada lagunya ya. Gimana sih diaryku aja? Nah, itulah. Ada yang suka bikin diary? Hari ini saya ketemu teman baru, orangnya lucu deh. Tapi nyebelin. Nah, misalkan gitu ya. Nah, hal-hal penting yang perlu dicatat dalam kehidupan kita jadi sebuah informasi penting di masa yang akan datang. Contoh misalkan ya, saya Denny Darlis, gitu ya, lahirnya di Jakarta, tapi semenjak kecil orang tua saya bawa saya di Bandung. Oke, saya kasih clue, bukan clue ya, pola. Ini diary saya, contoh. Saya mulai waktu kecil tinggalnya di Bandung. Ya. Kemudian saya sampai SMA di Bandung, kuliah di Depok. Tapi waktu kuliah saya jarang di Depok. Saya seringnya ke Bogor. Nah, mainnya sering di Bogor, di Cibinong, di mana lagi ya, di Bogor, di Warung Jambu, di apa ya namanya waktu itu ya, Ciomas, dan seterusnya. Lupa. Itu waktu kuliah. Selesai kuliah, saya cari kerja. Cari kerja pertama, 1 bulan pertama kerja, saya ditempatin di Jakarta lah, Jakarta kota. Cuma 1 bulan. Setelah itu, di bulan kedua, saya disuruh terbang ke Bontang. Ada yang tahu? Nah, saya juga waktu itu nggak tahu di mana itu Bontang. Apakah Bontang itu nama kota? Apakah itu nama suatu tempat di dunia? Nah, saya bingung. Pak Denny besok berangkat ya ke Bontang. Oke, siap. Sambil bertanya-tanya tuh dalam hati itu, Bontang itu di mana ya? Ada yang tahu Bontang? Hah? Ada yang pernah dengar? Hah? Ayo. Di mana, Fadil? Kalimantan Timur. Itu kebayang nggak ya? Tapi untungnya saya waktu itu udah selesai kuliah ya. Disuruh ke tempat yang jauh, yang saya nggak tahu itu nama apa. Gitu. Bismillah aja. Berangkat, Bontang.
Yang di Bontang saya kira-kira 4 tahun. Ya, lama juga tuh di Bontang. Ya. Balik dikit, orang tua saya itu orang Bukit Tinggi. Ada yang tahu Bukit Tinggi? Di Sumatera Barat, gitu ya. Orang tua saya orang Bukit Tinggi, terus saya besar di Bandung, mainnya di Bogor, kerjanya di Bontang, selesai di Bontang balik lagi ke Bandung. Ya, balik lagi ke Bandung. Kemudian udahlah kerja di Bandung aja. Terus ini kira-kira saya kira-kira gitu ya. Ini sampai 1994. Nah, kira-kira gitu ya. 1994 sampai dengan 2001. Nah, kalau lihat tahunnya ya, ini 2001 sampai 2004 gitu ya. Balik lagi ke Bandung 2000, ini sampai 2005 lah. Ini 2005 sampai dengan 2011. 2000 berapa? 15, sorry. Ya, balik lagi ke Bandung lama gitu kan ya. Tiba-tiba saya disuruh berangkat lagi ke 2016. Gitu ya. Tahu Busan? Di mana? Di Korea, gitu ya. Terus balik lagi, ini cuma setahun. Bandung lagi. Ya, Bandung lagi 2017. Ke Bandung balik lagi ke Bogor 2019 sampai 2017 sampai 2020. Oke. Ya? Nah, itu yang menarik ya. Itu ajaibnya kehidupan saya. Ya, nggak pernah yang lain nih. Gitu ya. Ada polanya ternyata ya. Dan sampai hari ini saya tetap masih bertanya-tanya. Kenapa Allah ngasih jalannya begitu? Di B semua. Mungkin besok saya ke Belgia, mungkin besok saya ke Bangka, mungkin depannya B doang lah. Bangladesh. Why not? Gitu ya. Tapi pola ini, ya ini cuma contoh ya. Nah, saya baru menyadari ini kira-kira ya mungkin waktu saya balik lagi di sini lah. Kenapa ya ceritanya begini ya? Padahal mungkin saya bisa buat skenario ini dari awal. Saya pengen ke sana. Kamu siapa? Eka mau nggak ke mana ya? Kiev. Ada yang mau ke Kiev? Kiev itu di mana tuh? Hawa mungkin ya? Tahu Kiev? Atau pengen ke Georgia mungkin? Georgia itu di mana? Di Seattle kali? Itu ya? Nah, menariknya adalah oke, kalian dengar barusan ada Kiev, itu apa ya? Ada Georgia, ada Seattle misalkan. Begitu informasi itu saya sampaikan sekarang ke kalian, ya, itu kan jadi jadi
apa istilahnya insight, jadi ide, gitu ya. Jadi apa namanya? Nah, kita lihat 10 tahun ke depan, gitu ya. Ada nggak yang sampai sana? Saya belum ingat nih nama-namanya ya, Bapak ya. Paling beberapa lah. Gitu ya. Ya, Nisma misalkan 10 tahun ke depan mungkin nggak ada di Tenggarong. Tenggarong itu mana? Nah, dengan informasi kalian bisa menjelajahi. Ya. Saya suka mungkin yang pernah di sini saya pernah kasih lihat. Gimana cara kita sekarang di era informasi untuk menjelajahi dunia? Kalau saya sukanya dengerin. Iya. Mana ya? Mana yang bisa saya pakai nih? Punya Fawas nih. Punya Fawas bisa nggak? Oke. Kalian suka dengerin radio? Kalian suka dengerin radio? Suka dengerin radio? Enggak, Spotify ya sekarang lo ya. Kalau saya, zaman saya senangnya dengerin radio. Sehingga saya bisa pilih. Nah, di zaman sekarang, saya bisa dengerin radio dari manapun. Ada yang pernah coba pakai? Nah. Ya, sekarang di Bandung lagi di setel musik apa nih? Ini di radio Tarbiyah Sunnah. Nah, cari yang lain lah radionya ya. Oke, radio yang lain yang saya sering suka dengar. Saya suka dengarnya radio kampus. Radio kampus saya ada di mana dia? Nah ini. Ada suaranya nggak sih? Ada suaranya? Oh, sorry tadi belum di setel ya. Mana tadi? Oke. Memang nggak ada suaranya ya? Oh. Gimana biar ada suaranya? Udah kencang. Saya harus bukanya di sini. Gak ada suaranya ya? Kalau itu keluar suaranya? Enggak juga.
Oke. Saya keluarin ke ini aja ya. Oke. Ya, kira-kira gitu. Ya, oke. Saya mau kasih lihat dengan aplikasi ini, kita bisa dengerin dimanapun yang kita mau. Boleh. Mana dia? Ini? Ini? Ini Jepang. Kameyama. Oh, sini nggak kelihatan ya, sorry. Sini bisa nggak ya? Mana dia? Sini bisa nggak sih? Oke, kira-kira sama lah. Ini yang saya pilih Kameyama berarti di sini. Sini ya? Ya, ini sama. Ini kira-kira suaranya ini. Kalau ini keluar suaranya, kira-kira suaranya nih yang keluar. Gitu ya. Ini saya ngambil dari sini sama aja sebetulnya, gitu ya. Oke. Jadi bisa close. Biar informasi kalian bisa menjelajahi dunia kapanpun. Salah satunya kayak gini. Kayak misalnya tadi saya bilang saya pernah di mana? Di Bontang misalkan gitu ya. Nah, ini ada. Sini. Ada beberapa stasiun. Ya, jadi silakan kalian apa namanya? Mungkin mana sih? Oke. Pulang dari sini gitu ya. Ya, dengerin radio mau di mana tadi? Di Kiev atau mau di Georgia atau mau di mana? Silakan. Bermimpi sekian tahun ke depan kalian sampai di sana mempelajari kira-kira di sana yang sering dibahas apa saja, misalkan gitu ya. Tadi kalau yang senang belajar bahasa Korea, dengerinlah radio Korea, misalkan salah satunya caranya begitu. Yang senang ke Jepang, yang mau ke Jepang, di sana orang ngomongnya kayak gimana sih, pelajari bahasanya. Selain mungkin ada YouTube tadi ya, contohnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi balik lagi ke sini. Di reformasi tadi kita bisa bicara tentang bagaimana orang mulai dari zaman batu, ya, masuk zaman perunggu, masuk zaman besi, sampai dengan zaman informasi, ya, di ujung sini. Jadi kira-kira katanya setiap 100 tahun sekali eranya berubah, mulai dari pengubahan bahan yang digunakan, kemudian zamannya energi, orang mulai mengeksplorasi energi, kemudian sekarang mengeksplorasi informasi. Nah, kira-kira ini tahun 2008 menuju 2020 udah lewat, gitu ya. Kira-kira kalau dari 2008 100 tahun lagi berarti 2108. Nah, kalian masih ada nggak ya 2100?
tahun 2100? Belum ya? Udah nggak ada ya? Secara umum nggak ada. Ya. Sekarang umur kalian berapa? 15. Jadi kalau sampai usia 100 tahun berarti 75 tahun lagi. Sekarang 15. Oh, 85 tahun lagi. Ya. 85 tahun lagi baru kalian umur 100. Nah, masih ada atau enggak? Tapi secara umum mungkin udah enggak ada. Gitu ya. Tapi ide kita, informasi yang bisa kita kumpulkan, kita prediksi ke depan, itu bisa dimulai dari sekarang. Untuk 100 tahun ke depan. Ya. Kira-kira kalian punya ide apa nih 100 tahun ke depan? Nah, dimulai dari ya, yang simpel-simpel aja dulu. Gitu ya. Nah, yang ajaib ini cara pandang manusia di mungkin 20 tahun terakhir dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Gitu ya. Dulu saya nggak pernah. Hampir nggak pernah. Mungkin nggak pernah, gitu ya. Harus ke sekolah pakai Gojek, gitu ya, yang dipesan dari aplikasi, gitu ya. Saya dulu kalau mau sekolah mau pakai Gojek ya harus ke pangkalan ojeknya dulu. Pangkalan ojeknya kalau sebelah rumah enak. Beberapa teman di sini nggak ada ya, yang di saya nggak tahu di Bangka ada Gojek, ada. Kalau mau pesan sekarang tinggal pakai aplikasi ya. Tapi kan kalau teman-teman siapa? Nadifa ya. Kalau pesan Gojek naiknya dari mana? Kalau dari rumah. Nadifa rumah di Angling kan? Nah, tetap harus jalan dulu kan ke bawah ya. Pesan Gojek itu harus di titik yang ada Gojeknya. Gitu kan? Tetap pesannya sih di rumah, tapi tetap naik Gojeknya harus jalan dulu kira-kira mungkin berapa? 1 kilo nyampe? Enggak nyampe. Nah, gitu ya. Tapi ya kalau dulu zaman saya memang nggak ada sama sekali, gitu ya. Nah itu perubahan kebiasaan orang, ya. Dan yang menariknya adalah kalau dilihat di sini informasinya, Gojek, Uber itu perusahaan transportasi terbesar dunia sekarang ini, gitu ya, yang justru nggak punya kendaraan. Dia perusahaan itu nggak punya satu motor pun. Bisa nggak kalian bayangkan gitu ya? Kalian nyewain roket, punya roketnya nggak? Nah, gimana caranya? Ini kira-kira 5 tahun yang lalu, gitu ya. Oh, kalian tahu Elon Musk? Nah, kalau cari informasi tentang dia, kira-kira salah satu sekarang yang sedang ditawarkan Elon Musk adalah wisata ke Mars. Sudah ke bulan atau Mars ya? Ke Mars. Bikin paket wisata ke Mars. Ada yang ke Mars? Tahu Mars ya? Nah, nama sebuah planet di luar bumi, kira-kira jaraknya berapa ya? Ya, sekian ribu tahun cahaya. Dan tiketnya itu hanya tiket pergi. Dia nggak jual tiket pulang. Nah. Lucu ya? Tapi menariknya ada yang beli. Ya, menarik ya? Nah, kira-kira kalian tertarik? Ya? Misalkan apa ya? Tiket ke apa sih kalau yang Jurassic Park itu apa sih? Ya, ya Jurassic Park ya namanya ya, Jurassic Park ya. Nah,
tiket ke Jurassic Park gitu ya. Ada nggak Jurassic Park ya? Oh, bikin ini tapi gagal. Emang ininya ada, isinya ada. Komodo. Ya oke lah gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. YouTube ya, yang sehari-hari kalian pakai, kita pakai ya. Dia nggak pernah bikin video sendiri. Videonya dari mana? Ya? Ya, dari orang yang upload gitu ya. Dari kalian yang upload ya. TikTok. Kalian bikin video pakai TikTok, berarti kalian menyumbang. Gitu ya. Video untuk ditonton oleh sekian juta orang. Nah, kalau nyumbang berarti apa? Beramal. Ya. Nyumbang itu sukarela kan? Google Maps itu nggak, ya ini menarik ya. Saya tahun berapa tuh? Ya kayak yang tadi saya tampilkan ya, apa namanya, gambar bola dunia tadi. Titik-titik itu ada di mana? Itu yang menyumbangkan informasinya adalah penggunanya gitu. Jadi bagaimana di dunia, di era informasi ini orang bisa menyumbangkan informasi secara gratis tapi dimanfaatkan oleh orang lain. Menarik ya? Dan jadi uang buat mereka. Nah, harusnya kalau mereka bisa, kalian pun bisa. Gitu kan? Nah, kebanyakan aplikasi-aplikasi terbaru kayak gini nggak punya sendiri, gitu ya. Tapi mereka hanya menyiapkan wadah. Ya. Ya. Gitu ya. Nah, ini perusahaan raksasa dunia yang mulainya, yang tadinya perusahaan berbasis komoditas fisik. Komoditas fisik itu artinya barang yang dijualnya ada ya. Misalkan US Steel, ini jualan apa kira-kira? US Steel kira-kira jualan apa nih? Besi. Besinya ada, dijual. Nah, tapi ke sini, gitu ya. Apple, ya, jual apanya? Jual aplikasinya. Android, jual aplikasinya. Tapi aplikasi itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada handphonenya. Tapi yang dia jual sebetulnya adalah aplikasinya. Ya, menariknya orang bisa membuat paradigma seperti itu, apa membuat cara berpikir orang berubah. Ya. Nah, ini ya, dari belanja, makanan, hiburan, transportasi, akomodasi, keuangan, berubah semua dengan era informasi. Nah, ya, yang jadi challenge nih buat kalian nih sekarang, ya. Nisma atau siapa ya contohnya yang lain ya? Tio deh, atau siapa ya? Ada yang suka masak nggak sih? Ada yang suka masak? Nah, bisa masak apa? Siapa namanya? Ahmad. Bisa masak? Masak apa Ahmad? Tempe orek. Yang paling enak yang bisa kamu buat? Spaghetti atau apa? Enggak. Yang paling enak. Menu spesial kamu apa? Nah. Hah? Kangkung apa? Tumis? Oke. Oke. Tumis. Tumis kangkung spesial buatan Ahmad. Gitu ya. Informasinya baru berupa suara. Nah, ya. Oke. Tumis kangkung spesial buatan Chef Ahmad. Nah.
informasinya dari suara saya pindahkan ke tulisan. Ya. Tumis kangkung spesial by misalkan gitu ya, Chef Ahmad. Nah. Oke. Kira-kira kalau tumis kangkung bisa dirasakan dengan suara? Bisa dirasakan dengan tulisan? Enggak. Gimana dong ngerasainnya? Ya? Nah, bagaimana caranya biar informasi ini rasanya bisa langsung, harusnya siapa yang merasakan? Kalau tadi dibilang apa? Suaranya, siapa yang merasakan? Kalian bisa ngerasain nggak? Telinga kalian ngerasain. Karena suara bentuknya. Gitu kan? Tapi apakah enak? Yang harusnya ngerasain enak siapa? Lidah. Gitu kan ya? Nah, sekarang gimana caranya informasi itu bisa dirasakan oleh lidah kalian? Ya? Ada produknya ada, kan dia udah bilang. Produknya sementara ini baru suara bentuknya, baru denger doang. Kalau saya tuliskan, ya kira-kira, sorry, tadi dengan suara aja, itu kira-kira kalian udah ngiler nih. Gitu kan? Sensasinya, oh, kira-kira tumis kangkung yang begitu. Gitu kan? Ya kan? Oh, begitu dilihat, iya sih, gitu ya. Tulisannya benar. Ya, ngiler yang kedua. Gitu kan? Baru melihat tulisannya. Terus kalau dikasih gambarnya, gitu kan? Tambah ngiler lagi. Ya kan? Mukbang. Nah, ya kan? Ya, begitu informasi bergulir. Sampai harusnya kalau kita mau bilang itu enak atau enggak enak, sampai di lidah. Nah, itu challenge-nya sekarang. Bagaimana caranya membuat informasi itu sampai ke lidah? Apakah dibuat bentuk 3D-nya, atau dibuat animasinya, atau dibuat... Sekarang iklan kan begitu ya? Iklan-iklan, misalkan apa sih? Minuman dingin pakai splash. Wah, kayaknya seger gitu kan kayaknya. Tapi pada belum ngerasain tuh. Ya, begitu dirasain, kok gini doang gitu. Nah, begitu orang mengubah persepsi namanya. Ya, dengan informasi ini orang bisa mengubah persepsi. Oke. Nah ini ya. Apa katanya? Ada apa kemarin ya saya dengar tuh ya. Oh, ada cimol bojot baru di depan Alka. Ya, baru dengar doang kayaknya udah ya, udah ngiler gitu ya. Nah, pastikan dengan Gojek. Ada nggak di GoFood? Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Nanti ya, pesannya nanti ya, jangan sekarang ya. Oke. Nah, oke. Jadi bagaimana informasi tadi ya? Bagaimana informasi itu diolah? Tujuannya buat apa? Itu mengikuti semacam tanda petik rule. DIKW. Ya. Tadi baru data doang. Ada tumis kangkung buatan Chef Ahmad. Gitu kan? Kemudian informasinya diolah. Kira-kira tumis kangkung itu yang pakai cabai atau enggak ya? Pakai cabai enggak? Pakai. Pakai cabai atau bubuk cabai atau biji cabai? Nah, gitu ya. Diolah kan? Dari situ terbangunlah
pengetahuan. Kalau yang punya Chef Ahmad itu yang pakai cabai yang itu, bukan pakai bon cabai, bukan pakai saus cabai. Itu kan? Nah, sehingga muncullah wisdom. Wisdomnya kapan? Kalau kita betul-betul sudah merasakannya. Ya, oh benar punya Chef Ahmad tuh enak, nggak akan salah, nggak akan milih yang lain. Itu kan? Nah, bagaimana ini terbangun? Ya, ya ini contoh yang lain ya, kelembaban udara sampai dengan menentukan pola tanam yang baik di aplikasi yang lain. Ya, bagaimana informasi itu harusnya menjadi wisdom, harus menjadi wisdom itu artinya apa? Kebijaksanaan. Ya. Jadi sesuatu yang bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu apa? Wih, bijak banget loh. Wah. Apa artinya? Apa? Bisa, sebetulnya ini jadi siklus ya. Bijaksana itu bisa menginformasikan kembali sesuatu yang baik di tempat, di suasana atau kondisi yang baik. Atau menyatakan sesuatu itu salah di tempat yang salah. Kira-kira gitu kalau menurut saya. Ya, misalkan sekarang anak sekarang tuh ternyata saya bingung ya. Terutama di Bandung mungkin ya. Kan bahasanya kadang-kadang suka nyampur-nyampur ya. Tapi tempatnya nggak pas. Itu nggak wise. Ya, anjing, lo. Nah, misalnya tempatnya nggak pas. Kecuali ngomongnya di sama-sama ada anjingnya. Misalnya. Itu yang pas. Ya dong. Gitu kan? Goblok. Nah. Padahal ya nggak tahu juga sih. Temen saya bilang anjing sama goblok itu kalau di Sunda jadi titik sama koma. Ya, saya nggak tahu juga benar atau enggak. Anjing goblok. Nah, misalnya gitu kan kayak titik sama koma gitu kan. Padahal bukan itu. Gitu. Nah, itu menempatkan sesuatu yang benar di tempat yang benar, menempatkan sesuatu yang salah di tempat yang salah. Itu harusnya menjadi wisdom. Kira-kira gitu ya. Oke. Bisa dipahami ini? Ya. Piramidanya DIKW, data, informasi, knowledge, wisdom. Nah, itu yang akan nanti dipelajari lebih dalam di mata pelajaran informatika. Nah, kalau di kita, di AK gitu ya, tujuannya adalah untuk memperoleh hikmah. Gitu ya. Nah, ini sitiran Pak Watung gitu ya. Kalau di Qur'annya kita belajar, kalian belajar, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Ya, pergantian malam dan siang ini berupa data, ada tanda-tanda gitu ya, atau wisdom bagi orang yang berakal. Jadi kalau di akal harusnya kalian belajar mau mata pelajaran apapun ya untuk membuat kalian lebih berakal. Gitu ya. Itu yang membedakan kalian dengan tadi tuh titik koma yang tadi. Ya. Beda dong. Gitu ya. Anjing pernah sih nggak sih bilang anjing ke anjing? Enggak ya, nggak pernah ya. Nah, itu sama aja kan? Kalau dia mau anjing goblok sama aja tuh, bacanya au 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 semua gitu kan, nggak ada bedanya. Ya, sama kayak apa? Sama seperti kutil anak ya. Mau senang mau susah, tetap aja hihihi, nggak ada bedanya gitu, gitu kan? Ya, itu tanda dia tidak berakal, tidak bisa membedakan, memposisikan gitu ya.
kondisinya seperti apa dan seterusnya. Oke. Nah, secara umum lingkup bahasannya di informatika itu ada beberapa. Ada yang kita bilang hardware, perangkat keras, gitu ya. Ini akan dipelajari nanti di materi sistem komputer, ya, karena informasi itu akan lebih mudah diproses, lebih mudah diekstrak, lebih mudah diolah menggunakan komputer. Nanti ada analisisnya menggunakan software, ya. Kalian akan belajar tentang pemrograman, kemudian bagaimana informasi itu diolah tidak hanya sendiri, tapi sama-sama, ya, menggunakan jaringan, ya, network. Menurut kamu, gini, oke, nanti, sorry, ini dimulainya mungkin dari sini ya, di hardware nanti ke proses, ya, menggunakan sebuah algoritma tertentu, kemudian bagaimana proses ini diproses menggunakan atau diolah menggunakan cara-cara komputasional, gitu ya, namanya. Kemudian, nah, diprosesnya menggunakan software, lebih luas lagi menggunakan jaringan, gitu ya. Kemudian bagaimana nanti dia akan berdampak secara sosial. Ya. Karena pada akhirnya manusia adalah makhluk sosial. Oke, masih ada ya? Kira-kira sama lah ininya. Nanti, alhamdulillah. Ya. Mungkin kata-kata terakhir, apa ya? Teknologi itu seperti pedang. Ada sisi yang tumpul, ada sisi yang tajam. Nah, jangan sampai bagian tajamnya kena ke kita. Ya, jadi bumerang ke kita. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di kelas sama-sama.